Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Ya, jadi kembali lagi di channel saya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sejarah daripada Tomanurung, mana Tomanurung ini merupakan salah satu legenda masyarakat ataupun sebagian orang mengatakan bahwa hal ini merupakan mitos yang tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat dan budaya di tanah Bugis atau di tanah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan keadaan ataupun kondisi masyarakat sebelum datangnya Tomanurung ini, kemudian kondisi masyarakat setelah datangnya Tomanurung ini. Ya, jadi lanjutan daripada video sebelumnya itu adalah kita akan membahas terkait dengan intelektualitas Tomanurung dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam kerajaannya masing-masing, ya. Semisal di Tomanurung yang ada di kerajaan Goa, Talo maupun kerajaan Bode dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi perjanjian antara Tomanurung dengan rakyat, ya, yang diwakili oleh ketua-ketua kaum dari kelompok-kelompok ataupun pemimpin dari kelompok-kelompok itu ini menjamin adanya batas-batas hak daripada penguasaan antara Tomanurung dengan rakyat ataupun kelompok-kelompok ini secara timbal balik. Nah, prinsip semacam ini bisa bilang perjanjian penyerahan kekuasaan antara Tomanurung dengan masyarakat. Nah, kekuasaan pemerintahan ini telah membentuk suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat pada saat itu yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Satu hal yang menarik, ya, dalam kisah Tomanurung ini adalah munculnya pengalaman dan ajaran baru dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang melompat dari bentuk-bentuk kekuasaan pada tingkat kaum pada saat itu disebut sebagai kaum-kaum Matoa atau kaum-kaum lama yang saya bilang sudah usang, ke bentuk kekuasaan yang baru yang tingkatannya itu lebih tinggi dan terpusat di antara tangan seseorang, yaitu Tomanurung ini, yang kemudian diangkat menjadi seorang raja, ya. Kemudian lahirnya suatu kerajaan di tangan ataupun dengan adanya Tomanurung ini bukan dengan penaklukan ataupun paksaan atau penindasan secara fisik dari Tomanurung kepada kelas-kelas masyarakat pada saat itu. Ya, jadi Tomanurung ini sebetulnya tidak menaklukkan masyarakat Sulawesi dengan cara peperangan ataupun dengan menggunakan fisik, ya. Akan tetapi Tomanurung ini membuat semacam atau membuka peradaban baru, membuat kehidupan sosial budaya dan perekonomian masyarakat ini lebih maju daripada kehidupan sebelumnya. Nah, Tomanurungnya sebagai antropologi politik orang-orang Bugis dalam membentuk sebuah negara sebagai solusi dari masyarakat Sulawesi Selatan pada saat itu. Nah, ketika masyarakat sangat terbelakang, ya, pada saat itu terbelakang, masyarakat perkembangannya terbelakang dari berbagai hal. Kemampuan raja ini menyusun berbagai sistem kenegaraan sesuai dengan sikap hidup dan nilai yang ideal dari wujud budayaannya seperti hukum, kaidah kehidupan dan lain-lain sebagainya. Sehingga anggapan masyarakat mengenai Tomanurung ini ataupun sebelumnya saya mengatakan bahwa Tomanurung ini merupakan orang yang turun dari langit, ya, sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam Lontara. Tomanurung ini merupakan suatu representasi dari kemampuan dari Tomanurung ini baik secara rohani maupun jasmani yang mampu menghimpun dan mempersatukan masyarakat dari sebuah periode keterpurukan dan kesulitan ataupun krisis yang terjadi sebelum kedatangan daripada Tomanurung ini, dan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ini serta krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Jadi wajar dan layak
Tumanurung ini mendapatkan gelar yang mulia, Tumanurung yang mulia, ya, orang yang turun dari langit. Nah, ya kita berbicara konsep demokrasi dalam Tumanurung ya. Konsep demokrasi Tumanurung ini sebagian daripada nilai budaya politik ini merupakan nilai-nilai budaya dalam sistem politik yang demokratis seperti misalnya nilai budaya perwakilan, kesepakatan dan kerjasama. Nah, nilai budaya kepemimpinan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang menghargai proses pengambilan keputusan ya, secara musyawarah yang melibatkan semua pihak dan hasil yang dicapai dapat disepakati bersama serta dilaksanakan bersama pula. Jadi cara mengambil keputusan daripada Tumanurung ini sebetulnya bisa dibilang demokratis atau menggunakan prinsip-prinsip demokrasi yang ada pada saat ini karena melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Ya, bukan mengambil keputusan karena melihat bahwa itu keponakannya dan lain-lain sebagainya, tapi Tumanurung ini mengambil keputusan karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, Tumanurung ini melakukan semacam musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan yang disepakati oleh orang banyak. Ciri sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan ini sangat mirip dengan ciri sistem politik demokrasi yang ada di masa kini, yaitu demokrasi perwakilan dengan kepemimpinan yang demokratis. Jadi hampir-hampir mirip antara kepemimpinan Tumanurung dengan kepemimpinan yang ada pada saat ini. Sama-sama menggunakan sistem demokrasi di dalamnya. Nah, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, konsep yang menganggap bahwa raja ini adalah titisan dewa di atas permukaan bumi, orang yang mampu mengakhiri periode keterpurukan tadi, nah itu adalah Tumanurung. Nah, kalau kita melakukan presentasi secara analis mendalam mengenai Tumanurung ini, maka Tumanurung ini dimaksud adalah orang yang mewakili pandangan lebih luas dan maju serta menguasai semua aspek-aspek kepemimpinan yang diperlukan masyarakat pada saat itu. Nah, jadi Tumanurung ini merupakan orang yang memang betul-betul membuat suatu wilayah ini menjadi maju sehingga Tumanurung ini layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin di daerah tersebut karena ya memang betul-betul dia membuka peradaban yang baru. Dia membuat masyarakat menjadi lebih maju daripada sebelum kedatangan daripada Tumanurung ini. Nah, paparan yang sudah saya paparkan tadi ini membawa kita pada kesimpulannya bahwa basis kekuasaan seorang pemimpin di Sulawesi Selatan ini pada masa lampau tidak hanya datang dari bawah, tetapi dukungan daripada wakil masyarakat yang memilihnya, tetapi juga datang dari atas, yakni restu dari para nenek moyang yang dibuktikan dengan kepemilikan benda-benda pusaka dari mereka. Nah, basis kepemimpinan seperti ini tidak terdapat dalam sistem politik yang demokratis di Barat atau di masa kini. Oleh karena itu, sistem politik tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, sebagaimana tercermin pada legenda ataupun mitos, bukan mitos tapi legenda daripada Tumanurung ini bukanlah sebuah sistem politik yang demokratis terlepas dari kehadiran dan restu tokoh mitologis yang dianggap sebagai nenek moyang dan penguasa yaitu Tumanurung. Nah, sistem politik seperti ini serta filsafat ataupun filsafat politik yang mendasarinya dapat kita sebut sistem demokrasi Tumanurung. Nah, inilah sistem politik tradisional Sulawesi Selatan. Jadi sistem politik tradisional dari Sulawesi Selatan adalah sistem demokrasi Tumanurung. Jadi itu merupakan salah satu sejarah ya. Jika kita ingin mengupas intelektualitas ataupun gaya kepemimpinan dari Tumanurung dalam menyelesaikan konflik-konflik di kerajaannya masing-masing. Jadi ya memang walaupun dia seorang raja, tapi dia lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Ketika dia ingin mengambil keputusan, dia mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat, untuk mencapai sebuah keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mungkin seperti itu.
Nah, ini kita mengkaji Tomanurung dari perspektif sejarah. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas Tomanurung ini sesuai dengan referensi-referensi lain. Saya akan membahasnya dari perspektif kebenarannya. Sebetulnya Tomanurung ini asalnya dari mana sih? Apakah Tomanurung ini memang betul-betul berasal dari dunia atas, ataupun orang yang turun dari langit, atau orang-orang menyebutnya dewa, ataukah justru Tomanurung ini merupakan orang-orang yang berasal dari luar Pulau Sulawesi yang kemudian ingin membuat pengaruh di tanah Sulawesi Selatan ini ataupun tanah Bugis ini. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan pembahasan tersebut, silahkan subscribe channel saya. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.